Arca Joko Budek adalah sebuah bentuk batu yang ukurannya besar yang bentuknya seperti seorang pria yang bertapa. Arca ini berada di puncak bukit dan bisa dilihat dari jalan raya karena ukurannya yang besar. Wisata budaya. Tulungagung memiliki beberapa kesenian khas yang bisa dijadikan magnet untuk mengangkat pariwisata Tulungagung, diantaranya wayang kulit Purwo atau ringgit Purwo. Wayang Purwo atau wayang kulit Purwo adalah wayang sepuh yang berasal dari Ponorogo yang masih eksis hingga saat ini. Kata Purwa atau pertama dipakai untuk membedakan wayang jenis ini dengan wayang kulit yang lain. Banyak jenis wayang kulit mulai dari wayang Bali, wayang Sasak, wayang Banjar, wayang Sulu, wayang Wahyu, wayang Sadat, wayang Gedok, wayang Kancil, wayang Pancasila, dan sebagainya. Purwa berarti awal. Wayang Purwa diperkirakan punya umur yang paling tua di antara wayang kulit lainnya. Sejarah. Kemungkinan mengenai berita adanya wayang kulit Purwa dapat dilihat dari adanya prasasti di abad ke-11 pada zaman pemerintahan Sri Kanjeng Maharaja Prabu Airlangga Wisnumurti yang menyebutkan Hanonton ringgit manangis asekel muda hidepan huwus bro towin jan walulang inukir mola angucap, yang artinya ada orang melihat wayang menangis, kagum, serta sedih hatinya. Walaupun sudah mengerti bahwa yang dilihat itu hanya kulit yang dipahat, berbentuk orang dapat bergerak dan berbicara. Ketikan di atas adalah bait 59 dalam Kakawin Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa 1030. Salah satu sumber tertua dan autentik tentang pertunjukan wayang kulit yang dimulai dikenal di Jawa yaitu pada masa pemerintahan Sri Maharaja Dharma Wangsa Teguh dan Airlangga di Kerajaan Kediri. Wayang Purwa sendiri biasanya menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan jika sudah merambah ke cerita Panji, biasanya disajikan dengan wayang Gedok. Wayang kulit Purwa sendiri terdiri dari beberapa gaya atau gagrap seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Wayang kulit Purwa terbuat dari bahan kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pedalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Ditinjau dari bentuk bangunannya, wayang kulit Purwa dapat digolongkan menjadi beberapa golongan antara lain wayang Kidang Kencana, boneka wayang berukuran sedang, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, sesuai dengan kebutuhan untuk mendalang atau wayang pendalangan. Wayang Ageng, yaitu boneka wayang berukuran besar, terutama anggota badannya di bagian lambung dan kaki melebihi wayang biasa. Wayang ini disebut wayang jujudan. Wayang Kaper, yaitu wayang yang berukuran lebih kecil daripada wayang biasa. Wayang Katep, yaitu wayang berukuran kakinya terlalu panjang, tidak simbang dengan badannya. Pada perkembangannya, bentuk bangun wayang kulit ini mengalami perkembangan, bahkan pergeseran dari yang tradisi menjadi kreasi baru. Pada zaman Keraton Surakarta, masih berjaya dibuat wayang dalam ukuran yang sangat besar yang kemudian diberi nama Kiai Kadung. Hal ini yang mungkin mengilhami para dalang khususnya Surakarta untuk membuat wayang dengan ukuran lebih besar lagi. Misalnya almarhum Ki Mulyanto Mangkudarsono dari Sragen, Jawa Tengah membuat raksasa dengan ukuran 2 meter dengan bahan 1 lembar kulit kerbau besar dan masih harus disambung lagi. Cara ini yang kemudian ditiru oleh dalang muda lainnya termasuk Ki Entus dari Tegal, Ki Purbo Asmoro dari Surakarta, Ki Sudirman dari Sragen, dan masih banyak lagi dalang lainnya. Pengembangan wayang Purwa dikembangkan oleh beberapa dalang menjadi wayang Sulu yang dimana terdapat wayang dengan tokoh kartun seperti Superman, Batman, Kesatria Bajai Hitam, robot, dinosaurus, dan wayang Rayewong bermuka orang, tokoh George Walker Bush, Saddam Hussein, sampai pada tokoh-tokoh pejabat pemerintah. Pendaman tokoh wayang dalam pergerakan wayang kulit Purwa juga semakin marak, misalnya dengan ditambahkannya berbagai boneka wayang dari tokoh polisi, helikopter, ambulan, tarian tentara, pemain drum band, sampai tokoh Mbah Marijan. Wisata budaya berikutnya adalah Jaranan Senterewe. Jaranan Senterewe di Ponorogo tidak lain adalah jaranan teh
Jaran Sentrewe adalah salah satu jenis dari kuda lumping yang ada di Ponorogo dan Tulung Agung, Jawa Timur. Disebut jaranan Sentrewe karena tokoh Barong pada kesenian ini mengenakan mahkota yang mirip dengan daun waru yang mengerucut ke atas. Karena sebutan waru identik dengan reog dadak merak, maka pada jaran disebut dengan Sentrewe, tumbuhan dengan daun mengerucut. Di Ponorogo, jaranan tek juga disebut jaranan Sentrewe, tetapi cara penyajiannya berbeda dengan jaranan Sentrewe di Tulung Agung, karena penyajian jaranan tek masih tradisional. Jaranan Sentrewe di Tulung Agung bermula pengasingan dari jaranan tek dari Ponorogo ke Tulung Agung pada masa kolonial. Pada tahun 1965, Bupati Ponorogo mengadakan pentas budaya yang dihadiri kontingen budaya dari Tulung Agung yang mendapatkan penyajian terbaik. Hingga pada tahun 1970-an, tim pemerintah Tulung Agung membuat kreasi pada jaranan tek dengan ciri khas Tulung Agung supaya memunculkan kesan khas Tulung Agung. Maka dimasukkan berbagai kesenian dan berbeda dari kesenian kuda lumping pada umumnya. Seperti dimasukkannya campur sari hingga dangdut dengan alat musik modern dan gerak penari yang lincah dan atraktif. Selain itu, dibuatlah bentuk anyaman kuda yang baru dengan memesan desain khusus pada Mbah Saryu di Ponorogo. Karena dalam perencanaan gerakan kreasi sangat atraktif, maka Mbah Saryu menyarankan desain anyaman kuda yang kecil, ramping seperti anyaman kuda pada jatilan reog, tetapi pada bagian ekor dibentuk dari anyaman karena belum pernah ada. Yang biasanya ekor pada anyaman kuda adalah bahan tambahan seperti rambut, ijuk atau tali rafia, dan syarat ini diterima oleh seniman jaranan dan tim pemerintahan Tulung Agung. Para penari jaranan menggunakan hiasan dada atau kacek sempyok model setengah dada yang biasa digunakan oleh penari jatilan pada reog. Sedangkan jatilan reog sendiri menggunakan 3 jenis hiasan dada. Digunakan hiasan dada model setengah pada penari setengah dada untuk ciri khas jaranan kreasi baru ini, meskipun telah digunakan lebih awal oleh penari jatilan reog. Pada gerakan penari jaranan kreasi Tulung Agung ini lebih lincah dan atraktif dibanding jaranan pada umumnya. Hampir terlihat seperti jatilan reog, hanya saja dikemas dengan gerak bentuk yang baru dengan menggunakan desain anyaman kuda yang kecil dan ramping. Ini memudahkan penari saat memainkan jaranan. Selain itu, penampilan jaranan Sentrewe di Tulung Agung disajikan dengan properti backdrop yang dilukis dengan indah seperti halnya pada pertunjukan wayang rong ataupun ketoprak. Karena pada masa itu Tulung Agung sangat terkenal akan kesenian ketoprak. Inilah yang membedakan jaranan Sentrewe kreasi Tulung Agung dengan lainnya. Meski jaranan tek dibuat kreasi dengan nama jaranan Sentrewe, tetapi masih tidak jauh beda dengan jaranan tek di Ponorogo, seperti bopo atau bomo yang menggunakan pakaian warok barongan berbentuk naga. Wisata budaya adalah reog kendang, tiban, jedor, kentrung, manten kucing, langgeng besan, tayub Tulung Agung, sentra tari Setio Budaya, reog Ponorogo Cahaya Budaya. Kesenian jaranan dan reog kendang serta wayang kulit bahkan mendapat dukungan yang luas dari mayoritas masyarakat Tulung Agung untuk maju dan berkembang dan disukai masyarakat sekitar, bahkan sering ditanggap. Wisata kuliner Tulung Agung memiliki jajanan khas yaitu sate dan gulai kambing. Sate Tulung Agung mirip dengan sate lainnya dan tampak sederhana, terdiri dari daging kambing yang ditusuk dalam pujen atau sate bambu. Disajikan dengan bumbu kecap yang diberi merica dan petis serta ditaburi dengan irisan bawang merah. Di beberapa warung ditambah irisan daun jeruk. Berbeda dengan tampilan sate di Kabupaten Trenggalek, sate bendo yang dalam penyajiannya ditaburi kecambah sama seperti daerah Nganjuk. Tidak seperti sate Madura dan sate Ponorogo dan Kediri yang bumbunya mengandung kacang, sehingga rasanya memang khas Tulung Agungan.